Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum a'malahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala aidan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala aidan thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Semuanya insyaallah berbahagia pagi hari ini. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya mengucapkan barakallahu fikum kepada adik-adik, anak-anak semuanya yang pagi hari ini diwisuda sebanyak 193, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya merasa haru dan sering saya merasakan haru ketika terutama wisuda Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, kitab Allah, kalamullah. Maka sekali lagi saya ucapkan barakallahu fikum kepada adik-adik semuanya, sekaligus kepada ayah bunda, bapak ibu, wali murid. Semoga semuanya berkah, amin ya rabbal alamin. Beberapa ayat yang saya sampaikan dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf karena di sini saya sekaligus sebagai pembina yayasan, jadi ada nyerempet yayasan Bapak Ibu. Okay? Dari awal saya tahu bahwa yayasan Al-Ummah dimulai dari nol, betul-betul dari nol, kemudian berkembang, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini sudah mewisuda, hari ini 193 dan nanti tanggal 31 Mei ada wisuda di SMPIT, setelah itu ada wisuda atau kenaikan kelas di SMAIT As-Salam. Semoga semuanya berkah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ayat atau hadis yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, di dalam surat Fatir ayat
ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan kepada panjenengan semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih putra-putri kula panjenengan. 193 pagi hari di wisuda itu adalah pilihan Allah. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, belajar dari qiraati, kemudian tahfidz, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz dan seterusnya. Itu semuanya adalah bukan kebetulan. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan istofaina min ibadina. Mereka itu adalah putra-putri panjenengan semuanya, putra-putri kita semuanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca lainnya itu enggak kaleng-kaleng, Pak. Ini luar biasa. Putra-putri kula panjenengan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Ahlul Quran, ahlullah. Di dalam hadis disebutkan bahwa ahlul Quran adalah ahlullah di muka bumi yang nantinya akan dijamin oleh Allah masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memotivasi putra-putri ini bukan hanya selesai qiraati, bukan hanya hafal 1-2 juz, akan tetapi sampai kepada 3 juz sehingga menjadi ahlul Quran. Ketika kula panjenengan punya anak, putra putri panjenengan menjadi ahlul Quran, putra putri panjenengan menjadi hafidul Quran, maka nanti di yaumil qiyamah anak-anak panjenengan, putra putri panjenengan akan memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Tajul karamah, mahkota kemuliaan kepada ayah dan ibunya di surga. Rasulullah menyampaikan sinarnya mahkota tersebut lebih terang daripada sinar matahari karena mulianya orang tua. Begitu pula siapa putra panjenengan yang hafal Al-Quran lebih dari itu. Lebih cerah sinarnya, lebih bermanfaat, lebih mulia karena menjadi ahlullah. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di dalam surat yang lainnya, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqumus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang belajar Al-Qur'an dari mulai qiraati, kemudian belajar Al-Quran, diteruskan menjadi penghafal Al-Quran dan seterusnya, maka disebutkan di ayat ini adalah tijaratan lan tabur. Itu adalah jual beli yang tidak merugi. Tidak merugi artinya selalu beruntung. Panjenengan Bapak Ibu, putra panjenengan menjadi hafal Al-Quran, menjadi hafid Al-Quran, mudah-mudahan amin. Panjenengan merasakan lan tabur, tidak akan merugi. Biayanya berapa dan seterusnya, jenengan tidak usah khawatir. Itu semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugi. Lan tabur. Satu contoh saja bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qara'a kitaballah, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajrun, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kula panjenengan membaca Al-Qur'an, putra putri panjenengan semuanya membaca Al-Qur'an,
Allah memberikan banyak pahala. Di hadis tersebut disebutkan bahwa man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf yang dibaca oleh kita, dibaca oleh bapak, ibu, putra panjenengan, akan mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah menyampaikan supaya lebih jelas, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif lam mim adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf, 3 kebaikan, dilipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Masya Allah. Innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Ghafur artinya di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita beramal soleh, ketika berinfak, ketika membaca Al-Quran, maka itu adalah sebab-sebab dosa-dosa kita bisa diampuni. Kemudian ghafurun syakur. Syakur artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipatkan amal ibadah kita. Satu huruf menjadi 10 kebaikan. 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Ketika kita membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Ketika kita membaca bismillah saja 19 huruf, Allah Subhanahu wa taala memberikan 190 kebaikan. Dan mungkin masih bisa dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya keluarga kita apabila dihiasi di rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Quran. Ketika liburan misalnya di rumah murojaah bersama Al-Quran, sholat tahajud bersama, membaca Al-Quran diperpanjang lama-lama, Masya Allah, luar biasa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pesan Ibu Kepala Sekolah, saya juga berpesan bahwa untuk anak-anak kita yang sudah wisuda, alhamdulillah, tetapi jangan sampai berhenti cukup di situ. Qiraati selesai juz 6, kemudian gharaib sudah, maka dianggap selesai. Jangan. Lanjutkan Al-Qur'an. Okay? Lanjutkan Al-Quran, membaca dan membaca, diulang dan diulang. Dari juz 1, kemudian juz 2, sayaqulus sufaha, juz 3, tilkar rusul, juz 4, dan seterusnya sampai juz terakhir diulang lagi dan diulang lagi, selanjutnya dihafalkan. Kami yayasan telah memberikan fasilitas, insya Allah kalau putra panjenengan melanjutkan bisa langsung ke SMP IT As-Salam. Di sana ada program tahfidzul Quran. Setelah SMP IT As-Salam ada SMA IT As-Salam di lokasi yang sama. Itu adalah memberikan fasilitas dumateng panjenengan semuanya. Barangkali yang berminat untuk melanjutkan ke sana, terima kasih. Semoga dukungan panjenengan semuanya, kepercayaan panjenengan semuanya kepada kami bisa memajukan kami, bisa memajukan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para ustadz dan ustadzah dan para ibu bapak yang telah mendidik putra putri panjenengan sehingga hari ini di wisuda 193 siswa, saya akan sedikit berpesan dari hadis Rasulullah. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Monggo kita pahami bersama bahwa sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Kenapa dekat? Kenapa mulia? Kenapa menjadi orang yang terbaik? Karena dia dekat dengan Al-Qur'an. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dia akan menjadi mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khairukum man ta'allama. Belajar. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah yang belajar Al-Qur'an. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, berarti putra-putri panjenengan semuanya adalah pilihan Allah. Kemudian termasuk anak-anak yang khairul ummah, khairukum. Sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan kedah bangga, alhamdulillah punya anak yang semangat menghafal Al-Qur'an, semangat belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan sampai dengan 30 juz menghafalnya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan. Nah, ini adalah kepada para ustadz, para ustadzah. Panjenengan semuanya, para ustadz, para ustadzah yang mengajarkan Al-Qur'an, panjenengan semuanya adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling mulianya. Guru matematika baik, mulia, tetapi guru Al-Qur'an lebih mulia. Guru bahasa Inggris bagus, istimewa, tetapi guru Al-Qur'an lebih istimewa. Guru bahasa Arab mulia, tetapi guru Al-Qur'an lebih mulia dari itu semuanya. Kenapa? Karena berkaitan dengan Al-Qur'an, kalamullah, Al-Qur'an. Karena logikanya ketika kita mengajarkan satu huruf pasti ada kebaikan, dua huruf kebaikan, apalagi banyak yang kita hafalkan, beberapa juz, beberapa surat, insya Allah semuanya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semuanya, Bapak Ibu hadirin hadirat, kepada para siswa siswi. Semoga tetap semangat untuk melanjutkan belajar Al-Qur'an, membaca dengan baik, menghafalkan, memahami dan mendakwahkan Al-Qur'an kepada umat ini. 20 tahun yang akan datang, mereka semuanya Bapak Ibu, ya, kadang kita kurang sadar bahwa 20 tahun ke depan putra putri kula panjenengan akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini, insya Allah. Akan menjadi para ulama. Amin ya rabbal alamin. Bisa jadi mungkin putra putri kula panjenengan semuanya 20 tahun akan datang menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala negara, presiden. Allahumma amin. Presiden yang hafal Al-Qur'an, bupati yang hafal Al-Qur'an, wali kota yang hafal Al-Qur'an, pengusaha yang hafal Al-Qur'an, dan orang-orang sukses dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalla bal tukatsibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idil lillah sadaqallahul azim. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya, mari kita menundukkan hati kita sebentar, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ghafir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, segala puji bagimu Tuhan semesta alam, pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmat-Mu dan mencukupi tambahannya. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji sebagaimana layaknya kemuliaan wajah-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan seluruh sahabatnya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan kebenaran Al-Quran yang agung dan dengan kemuliaan Nabi-Mu yang mulia. Jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang dirahmati dan perpisahan kami setelahnya perpisahan yang terjaga dari segala keburukan. Ya Allah, jadikanlah akhir segala urusan kami baik dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Ya Allah, jadikanlah para penghafal Al-Quran ini termasuk golongan ahli Quran yang menjadi keluarga dan pilihan-Mu. Ya Allah, teguhkanlah hafalan mereka, pahamkanlah mereka akan maknanya, anugerahkanlah mereka kemampuan yang mengamalkannya, dan jadikan Al-Quran itu sebagai pembela mereka, bukan sebagai hujah yang memberatkan mereka di hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan kami dan keturunan kami hal-hal yang menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan ini, dan kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah, wahai pengajar Al-Quran dan penurun Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, kami memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah dan sifat-sifatmu yang tinggi, agar Engkau menerangi hati kami dengan cahaya Al-Quran, dan Engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi hati kami, pelipur lara kami, dan penghilang kesedihan kami. Ya Allah, jadikanlah kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, para sesepuh kami, dan seluruh kaum muslimin termasuk golongan ahli Quran yang membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, mengamalkan hukum-hukumnya, dan mengimani ayat-ayatnya yang mutasyabih atau samar maupun yang muhkam atau jelas. Ya Allah, berkahilah hafalan kami dan jadikanlah ia sebagai bekal kami di hari kiamat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, pemahaman dan hikmah, serta jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Al-Quran sebagai hujah yang beratkan kami, namun jadikanlah ia sebagai pemberi syafaat dan diterima syafaatnya bagi kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami berbuat salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon petunjuk kepadamu, maka berilah kami petunjuk. Kami memohon pertolongan kepadamu, maka tolonglah kami. Kami memohon ampunan kepadamu, maka ampunilah kami. Ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami untuk mengamalkan apa yang kami pelajari, dan berilah kami taufik untuk menerapkannya dalam kehidupan. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal perbuatan kami dari riya atau sombong, lisan kami dari kedustaan, dan mata kami dari khianat. Karena sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dari sisi-Mu rahmat dan persiapkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini dunia menyaksikan di belahan bumi sana, yaitu di negeri para anbiya, negeri Palestina yang penuh berkah, telah terjadi pembunuhan massal tanpa rasa belas kasihan yang dilakukan oleh orang-orang Israel laknatullah terhadap rakyat Palestina, khususnya para wanita dan anak-anak. Mereka dibantai, disiksa dan dibunuh dengan tanpa ada perasaan dosa secuil pun. Maka dari itu kami keluarga besar SDIT Ulul Albab mengutuk keras tindakan biadab itu, dan kami berwasilah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan anak-anak kami. Kami memohon kepada Engkau Zat yang Maha Perkasa, tolonglah saudara-saudara kami rakyat Palestina, berilah kebebasan dan kemenangan kepada mereka, dan turunkanlah tentara-tentaramu untuk menghancurkan bangsa Israel. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.